Assalamualaikum sahabat Alikna semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Gini sahabat semua, ada pengaruh makanan yang sehat dan makanan yang halal itu terhadap kesehatan dan terhadap akhlak pribadi dan terkadang dia juga berpengaruh pada perilaku seseorang dan pola pikirnya, ya. Ini kita mau bahas hadis ke-10 dari Arba'in An-Nawawiyah. Ada sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Ya, bunyinya Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali apa-apa yang baik, ya. Wa annallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin suatu perintah yang itu juga diperintahkan kepada para rasul. Ya, di dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami berikan rizkinya itu kepadamu. Summa zakara rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Kemudian Nabi kita menyebutkan ada seorang musafir yang dia berjalan dalam jarak yang jauh, kemudian dia itu orangnya lemah, letih, dan juga orangnya kumuh. Dia mengangkat tangannya ke langit. Lalu dia berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya dia meminta, begitu ya. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Sedangkan makanannya itu adalah makanan yang haram, pakaiannya itu adalah pakaian yang haram, ya. Kemudian wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah, dan juga dia dibesarkan dari segala yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana mau dikabulkan doanya. Jadi sahabatku semua, ketika dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, ini sangat sinkron dengan yang dikatakan fa anna yustajabulah. Ketika seseorang tidak memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak mungkin memberikan yang terbaik untuk dia, ya. Di sini dijelaskan, ada di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Atiyah Salim, dia menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada hamba-hambanya semua yang terbaik. Maka dari itu Allah juga menginginkan keseimbangan dari hambanya, yaitu agar hambanya juga selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhannya, ya. Di sini Atiyah Salim memberikan suatu analogi, ya. Analogi dari ketika seorang hamba dia melakukan sholat, ya. Ketika seorang hamba melakukan sholat, berarti dia ingin berjumpa atau berkomunikasi dengan Tuhannya. Tapi berkomunikasi dengan Tuhan itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu dia harus beristinja dulu kalau memang sedang berhadas. Kemudian setelah itu dia melakukan proses bersuci. Dia harus berwudu dalam keadaan suci untuk berkomunikasi dengan Tuhannya di saat sholat. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita harus di dalam posisi yang terbaik kalau mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga sahabat kita semua. Kalau kita mau minta sama Allah, ya, kalau mau kita mengharap sama Allah, maka posisikanlah diri kita itu dalam posisi yang terbaik
dalam kondisi yang baik tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya adalah Allah itu suci, maka tidak mungkin kita gabungkan yang suci itu dengan yang bernajis. Maka tidak mungkin kita gabungkan antara yang baik itu dengan yang buruk, ya. Simpelnya tidak mungkin kita gabungkan antara yang bersih dengan yang tidak bersih. Begitu sahabat semua, ya. Jadi kalau kita mau ke Allah, kita harus bersih. Lalu juga dijelaskan sahabat semua di dalam kitab At-Tuhfatur Rabbaniyah, syarah Arba'in An-Nawawiyah, apa yang dimaksud thayyib? Yang dimaksud thayyib itu adalah wa huwa minal a'mali ma kana khaliyan minar riya wal ujub. Suatu amalan yang dia itu terlepas dari riya dan juga ujub. Wa ghairiha minal mufsidat, dan semua yang ada dari perusak-perusak yang membuat kerusakan. Wa minal amwal al halal al kholis, dan dari harta-harta yang halal dan juga bersih. Jadi sahabatku semua, kata halal itu tidak bisa dipisahkan dari kata thayyib. Jadi kalau halal harus thayyib, jangan halal aja dan jangan thayyib aja. Ya, ada yang halal tapi dia tidak thayyib. Ya, penghasilannya bagus, ya, dia mencari rizki dengan cara yang halal. Namun dari yang halal itu dibelikannya makanan-makanan yang tidak sehat atau yang dapat merusak tubuh atau minuman-minuman yang dapat merusak akal, itu tidak thayyib, tidak baik. Maka antara halal dan thayyib ini dia harus seimbang dan harus sama-sama ada, sahabat semua. Dia sudah seperti satu paket begitu ya. Oke sahabatku semua, kalau kita melihat sebenarnya yang halal dan thayyib itu adalah, kita bisa melihat kehalalannya itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, halal dari zatnya, ya. Makanannya itu harus memang halal. Ini kalau kita mau melihat terapannya terhadap kesehatan. Kedua, halal dalam cara mencarinya, ya, terkait antara halal dan haram tadi, ya. Kalau dia mencarinya itu dengan cara yang tidak benar, walaupun makanannya itu adalah makanan yang halal, maka dia tetap juga halal hukumnya. Kemudian, sahabat semua, dia harus halal, jangan sampai haram. Dilihat dari cara membuatnya, cara memprosesnya. Kita lihat misalkan seperti kambing, lembu, ya, seperti itu sebenarnya halal. Hanya saja kalau dia dipotong, disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia akan membuat makanan itu menjadi tidak halal. Ya. Kemudian ketika kita mau masukkan perspektif thayyib, ya, di dalam makanan kita ini agar sehat, maka kita akan tambahkan satu lagi, yaitu dia baik cara mengkonsumsinya, ya. Makanannya halal, cara mencarinya juga halal, cara memprosesnya juga dengan cara yang halal dan baik, maka terakhir adalah dengan cara mengkonsumsinya. Maka dengan cara mengkonsumsinya ini kita bisa lihat dengan adab-adab yang ada, ya. Kita melihat kalau makan itu harus dimulai dengan basmalah, di mana kita mengetahui bahwa ketika asma Allah, ketika nama Allah itu dibacakan ke makanan atau ke minuman, maka dia akan memberikan pengaruh yang besar terhadap makanan atau minuman itu. Ingat konsepnya ya sahabat semua, prinsipnya adalah ketika yang baik itu diturunkan kepada yang baik, maka dia akan menjadi baik juga, ya. Dan ketika yang baik itu diberikan, digabungkan kepada yang baik, semuanya juga akan menjadi baik. Seperti itulah dia. Kemudian, sahabatku semua, apa sih pengaruhnya tentang makanan halal ini terhadap kesehatan? Yang pertama adalah membuat tubuh kita itu menjadi sehat dan menjadi kuat, ya. Menjadi sehat dan menjadi kuat, sahabat semua, tentunya ini sangat dibutuhkan bagi setiap orang, ya. Dan tentunya sehat dan kuat ini juga akan memberikan manfaat yang baik kepada tubuh manusia, di mana nanti ketika dia mau menggunakan tubuhnya itu untuk mencari rezeki lagi, maka pada hakikatnya nanti rezekinya itu akan
dapat rizki yang baik juga. Kenapa? Karena awalnya tadi darah dagingnya itu ditumbuhkan dari yang halal. Dia gunakan tenaganya untuk mencari rizki, dan insya Allah rizki yang dia dapatkan itu, yang dia usahakan itu pun adalah rizki yang halal juga. Nah, begitu dia. Jadi siklusnya itu tetap berjalan pada yang halal. Yang kedua, sahabat semua, adalah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat tadi di dalam penjelasan ini, Allah tidak mengabulkan doa orang yang selalu dia itu berorientasi kepada yang haram, ya, makanannya haram, pakaiannya haram, dia dibesarkan dari yang haram, maka bagaimana mau diijabahkan doanya? Ini menunjukkan apa? Tidak adanya keridhaan Allah di dalam usahanya. Oke, sahabat semua, itu tadi yang kedua. Dan yang ketiga adalah makanan yang halal dan baik itu akan memberikan suatu akhlak yang mulia, akhlak yang baik bagi orang yang mengkonsumsinya, ya sahabat semua. Jadi ini penting bagi para orang-orang tua, ya. Kalau hanya memberikan kewajiban pendidikan itu kepada pihak sekolah, namun di rumah makanan anaknya tidak diberikan yang halal, tidak diberikan makanan yang baik, maka bagaimana proses pendidikan itu akan terjadi maksimal? Ya, berat. Karena apa? Berat sebelah, ya. Di satu sisi orang, para tenaga pendidik mendidik anaknya dengan cara yang baik, tapi di satu sisi anak ini dibesarkan dari makanan yang tidak baik. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Oke, baik sahabat semua. Dan pada akhirnya sahabat semua, ketika nanti seseorang sudah mengambil prinsip makanan yang halal, maka pada akhirnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat semua. Ibaratnya begini, sahabat semua, bagaimana kita mau kenal dengan, bagaimana kita mau memberikan seseorang yang dia itu nggak baik sama kita. Ini logikanya, ya. Kita nggak akan mungkin, atau bisa dikatakan mustahil, kita memberikan apa-apa yang kita senangi kepada orang yang kita benci. Itu mustahil, ya. Kita udah benci sama orang, tapi kita mau kasih dia apa yang kita miliki yang terbaik, atau kita mau ngasihnya banyak, itu juga mustahil. Ya, begitu juga dengan Allah. Allah nggak suka dengan kita karena kita selalu mengkonsumsi makanan yang haram. Kita selalu mengambil dari usaha-usaha yang haram, dan kita selalu di dalam bersikap, beretika kita di dalam mengkonsumsi makanan itu dengan cara yang haram, maka bagaimana Allah mau suka sama kita? Dan ketika Allah tidak suka sama kita, lalu pertanyaannya, bagaimana Allah mau memberi kita padahal Allah tidak suka sama kita? Itu yang pertama. Tapi kalau Allah sudah suka sama kita, Allah cinta sama kita karena kita selalu mengikuti perintah-perintahnya, berada di dalam koridor yang halal, maka pada saat itu Allah suka sama kita. Nah, kalau Allah sudah suka sama kita, sahabat semua, apa yang tidak diberikan Allah? Ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, sahabat semua, ketika kita sudah menjaga makanan kita, yaitu makanan yang halal dan yang baik, maka dari itu apapun yang diberikan Allah kepada kita akan kita tasarrufkan, akan kita olah kepada hal-hal yang baik. Ya, kita bisa membuat suatu kesimpulan, ya. Mungkin ketika Allah nanti memberikan pemberiannya itu kepada orang-orang yang selalu berbuat haram, maka pemberian Allah itu pun akan diolahnya kepada yang haram lagi, ya. Jadi kenapa Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba? Bisa jadi kalau dikabulkan doanya, aku berikan permintaannya, kemungkinan permintaan yang aku berikan kepadanya nanti akan diolahnya lagi, akan diperbuatnya lagi, akan memperbanyak perbuatan jahatnya. Ya, pemberianku itu akan diolahnya lagi untuk memperbanyak perbuatan jahatnya. Dia memperbanyak sistemnya, memperbanyak cabangnya.
untuk perbuatan-perbuatan jahatnya dan perbuatan-perbuatan haramnya. Maka dari itu sahabat semua, kenapa Allah tidak mengabulkan doa orang-orang yang selalu mengkonsumsi yang haram? Karena inilah dia kemungkinannya. Maka dari itu poin yang kedua ini adalah Allah ketika kita mau mengambil yang halal, maka dari itu Allah juga senang memberikan kepada kita. Kenapa? Karena mungkin pemberian Allah itu nanti kepada kita akan kita buat kepada hal-hal yang baik, atau bahkan kebaikan yang diberikan Allah itu akan kita sebarkan kepada orang-orang di sekeliling kita, kita tambahkan kemaslahatannya, atau kita menolong orang-orang yang lemah. Jadi dari itu sahabat semua, halal itu sebenarnya dia orientasinya kepada yang tindakannya itu rohaniah, sedangkan yang thayyib itu nanti jatuhnya kepada hal-hal yang sifatnya itu kepada jasmaniah, ya. Jadi kalau kita mau sehat secara rohani dan jasmani kita, maka ambillah yang halal dan ambillah yang thayyib agar kita juga bisa sehat. Kita harus ketahui sahabat semua bahwa banyak dari hal-hal yang tidak sehat jasmaninya itu disebabkan karena rohani yang tidak baik. Rohani yang tidak baik itu dari mana? Karena dari penghasilan-penghasilan yang tidak jelas itu. Baik sahabatku semua, kiranya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua. Kalau nanti ada pertanyaan atau pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar dan silahkan di-share kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.